Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dahsyat dan luar biasa karena Tuhan Yesus menyertai anak-anak semuanya. Bagi anak-anak yang mungkin dalam kondisi sakit, Miss Erli mendoakan anak-anak semuanya bisa lekas pulih dan kita bisa belajar lagi seperti biasa ya. Bertemu lagi dengan Miss Erli dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 1. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss Erli mengajak kita semua untuk berdoa. Ayo kita duduk yang sopan, lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Are you ready to pray, my student? Let's pray. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran kami. Meskipun kami tidak berjumpa secara langsung maupun lewat Zoom, tapi lewat video pembelajaran hari ini kami mau belajar bersungguh-sungguh. Kami mau mengenal siapa Tuhan kami. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami semua boleh duduk tenang, kami fokus, kami konsentrasi untuk belajar, dan kami boleh bertambah pintar, kami boleh bertambah cakap. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu lewat Zoom? Ayo, apa yang kita pelajari minggu lalu? Benar sekali, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang semua yang ada di dalam bumi ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk kita semua sebagai manusia. Nah, di antara semua ciptaan yang lain, ternyata ada satu ciptaan yang paling istimewa. Ciptaan itu bisa melakukan banyak hal. Siapakah dia? Betul sekali, manusia. Katakan, saya ciptaan paling istimewa. Nah, minggu lalu juga anak-anak sudah tahu kan, kenapa sampai kita sebagai manusia itu diciptakan lebih istimewa dari ciptaan-ciptaan yang lain? Ayo, apa jawabannya? Benar sekali, semuanya pegang kepalanya. Iya, di dalam sini Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita akal budi, sehingga kita menjadi makhluk yang lebih istimewa dari makhluk lain. Kita bisa melakukan lebih banyak hal dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia itu. Nah anak-anak, di minggu lalu Miss sudah sempat ya bicara bahwa manusia itu diciptakan Tuhan pada hari yang keberapa? Iya, yang ke-6. Betul sekali. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan cara mengambil tanah liat, membentuk manusia itu, lalu Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam manusia itu sehingga manusia itu menjadi hidup. Dan terciptalah manusia yang pertama, yaitu Adam. Ya, setelah itu Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak? Nah, anak-anak sudah tahu belum bagaimana prosesnya sampai anak-anak bisa ada di dunia ini? Ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, benar sekali anak-anak. Sebelum lahir di dunia ini, kamu pertama-tama dibentuk Tuhan di dalam kandungan ibumu atau di dalam perut ibumu. Nah, ini ajaib kan anak-anak? Bagaimana sampai kamu sebagai manusia bisa ada di dalam perut mama? Ini cara Tuhan yang memang ajaib dan luar biasa anak-anak. Selama 9 bulan ketika kamu berada di dalam perut mama, Tuhan merajutmu, Tuhan membentukmu dengan cara yang ajaib. Mulai dari kamu kecil seperti kacang hijau, kamu bertumbuh menjadi makin besar di dalam kandungan ibu, seperti gambar di samping ini. Nah, coba anak-anak perhatikan, dari bulan pertama berkembang ke bulan kedua, kamu makin hari makin bertambah besar, dan akhirnya membesar di dalam perut ibu sampai tiba waktunya ketika sudah 9 bulan, kamu akan siap dilahirkan. Nah,
Lihat lagi gambar ini. Inilah wujud kita ketika kita masih ada dalam perut ibu. Gambar ini juga. Nah anak-anak, cara Tuhan menciptakan kita ternyata sangat ajaib, sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Selain Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga sudah menyiapkan masa depan bagi setiap orang. Wah, berharga sekali ya kita. Nah anak-anak, ternyata Tuhan menciptakan manusia itu tidak sama semuanya anak-anak, tapi berbeda-beda. Apa saja perbedaannya anak-anak? Coba amati gambar ini. Nah ternyata Tuhan menciptakan ada laki-laki dan ada perempuan. Selain itu, ternyata warna kulit kita juga berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang kulitnya sawo atau coklat. Ada juga yang kulitnya sawo matang atau kehitam-hitaman. Selanjutnya, ada juga perbedaan jenis rambut. Ada yang rambutnya keriting. Ada yang rambutnya ikal atau bergelombang. Ada juga yang rambutnya lurus. Selain secara fisik ada perbedaannya, secara sifat dan karakternya pun setiap orang itu berbeda-beda anak-anak. Ada anak yang suka berbicara, ada anak yang tidak terlalu suka berbicara. Ada anak yang suka bernyanyi, tapi ada anak yang lebih suka untuk bermain musik. Masing-masing anak diciptakan Tuhan berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya masing-masing. Nah, justru karena perbedaan ini, kita makin menjadi istimewa dan spesial. Nah, anak-anak, setiap orang itu unik dan spesial di mata Tuhan. Karena itu, kita juga harus merasa bangga dengan diri kita sendiri karena kita unik, kita spesial dengan kelebihan dan kekurangan kita. Dan ingat, kita juga harus menghargai orang lain karena orang lain juga diciptakan Tuhan dengan unik dan spesial, dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi, ketika kita melihat kelebihan orang lain, ayo kita berikan pujian. Ketika kita melihat kelemahan atau kekurangan orang lain atau teman kita jangan sampai mengejeknya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar dan kita sudah tahu kalau kita diciptakan spesial dan unik. Teman kita juga diciptakan spesial dan unik. Karena itu kita belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga belajar untuk menghargai teman atau orang lain. Nah, Miss punya satu tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Tugasnya, anak-anak silahkan lihat dari buku cetak halaman 6 bagian B. Di situ, Miss minta agar anak-anak dapat mengisi apa sih yang menjadi kelebihan anak-anak dan apa sih yang menjadi kekurangan anak-anak. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Ayo sekali lagi Miss mengajak kita semua untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bersama-sama di hari ini bahwa Tuhan menciptakan kami dengan cara yang sangat dahsyat dan ajaib. Kami juga diciptakan begitu unik dan istimewa. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami agar kami selalu bersyukur dengan apa yang ada pada diri kami. Dan kami juga belajar menghargai teman kami, menghargai orang lain, tidak mengejek-ejek mereka, sebab mereka juga diciptakan Tuhan dengan cara yang spesial dan unik. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua karena selesai ini kami akan mengerjakan tugas-tugas kami. Tuhan menolong kami dan memampukan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom.